Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana menyusun jadwal menggunakan ASC Timetable. Ini adalah tutorial kedua setelah tutorial yang pertama. Kemarin saya menyampaikan gambaran umum tentang ASC Timetable. Nah, kali ini kita akan mulai untuk membuat jadwal menggunakan timetable. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki software ini dan sudah terinstall di komputer masing-masing. Nah, kita akan mulai dengan membuka timetable, ASC Timetable. Ya, ini sudah terbuka. Tampilan awalnya seperti ini. Kemudian untuk membuat jadwal baru, kita akan klik membuat file baru. Untuk langkah pertama, membuat nama sekolah. Saya beri nama SMA Percobaan 1. Ya, kemudian tahun pelajaran silahkan diisi sesuai, ini otomatis ya. Kemudian jumlah jam maksimal per hari. Nah, ini sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Untuk jenjang SMA itu 10 jam. Ya, nanti ada peringatan seperti ini ya. Apakah mau diganti dari sekian menjadi sekian? Kita klik yes. Kemudian jumlah hari. Jumlah hari bagi yang menerapkan 5 hari sekolah sudah tidak perlu diubah. Bagi yang menerapkan 6 hari sekolah bisa diganti. Seperti ini. Kemudian akhir pekan atau hari liburnya. Untuk 5 hari sekolah kita gunakan Sabtu Minggu. Oke, tahap 1 sudah selesai, kita next. Selanjutnya, nah, kemudian pada tahap kedua atau langkah kedua, ini adalah timetable memerlukan informasi, sedikit informasi tentang sekolah. Nah, ini kita bisa langsung lewatkan atau next saja, lanjutkan. Kemudian untuk langkah ketiga adalah memasukkan mata pelajaran. Ini masih kosong seluruhnya, kita klik baru. Ini dituliskan ya, lengkap nama mata pelajaran, kemudian nanti kode yang mewakili pelajaran tersebut. Misalnya kita di SMA saya pilih mata pelajaran wajib A dulu. Nah, otomatis kode di bawah itu ada tercetak otomatis ya, dia akan menyingkat dari nama mata pelajaran yang ada di atasnya. Seperti ini. Ini bisa kita ganti, misalnya agama ya, AGM misalnya begitu, bisa. Kemudian warna nanti akan muncul otomatis dan setiap mapel diwakili dengan warna yang berbeda-beda. Nah, ini bisa kita ubah secara manual ya, tapi sebaiknya dibiarkan saja supaya timetable memberikan identifikasi warna sendiri. Kemudian nomor tidak perlu ya, ini tidak usah diisi, biarkan nanti akan mengisi otomatis. Kita klik OK ya, masih kosong seperti itu. Kemudian baru lagi yang kedua PPKN. Lengkapnya ini PP Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN gitu boleh, silahkan. Oke, terus Bapak Ibu bisa menambahkan mata pelajaran yang lainnya, misalnya matematika, nanti urutannya bebas ya, wajib, umum, MW. Oke. Kemudian misalnya bahasa, sastra Indonesia. Ini bisa disingkat BIN misalnya begitu ya.
Oke, nah posisi mata pelajaran ini bisa kita geser ya. Jadi misalnya agama nomor 1, PKN nomor 2, kemudian bahasa Indonesia, ini bisa dinaikkan posisinya. Kita klik di sini. Kemudian misalnya matematika sejarah Indonesia kita naikkan lagi. Seperti itu. Sementara ini untuk mata pelajaran wajib A ya, wajib B dan peminatan lintas minat nanti bisa ditambahkan belakangan. Kemudian next untuk langkah ke-4 yaitu kelas. Kita akan buat kelasnya dari kelas MIPA, IPS ataupun bahasa. Misalnya kelas ini ditulis lengkap ya Bapak Ibu sesuai dengan nama kelas yang ada di sekolah. 10 MIPA 1. Nah, untuk kode bisa kita sederhanakan 1A1 misalnya. Oke, kita oke saja, warna juga kita abaikan saja. Terus dibuat seperti ini 10 MIPA 2. Bisa copy dulu supaya nanti agak cepat. 1 ya, 1 A2. Oke, baru lagi cepat ini. Yang 3. Oke lagi, terus sampai semua kelas masuk ke dalam jadwal kita. 1A4, 1A4. Ya oke, misalnya kelasnya sudah selesai, jadi kelas 10 kita punya 7 kelas, kelas 11 nya 7 kelas, dan kelas 12 ada 6 kelas. Nah, Bapak Ibu, di langkah sebelumnya tadi kita sudah membuat mata pelajaran ya. Ini ditambahkan sekalian saja, dilengkapi. Ini akan saya lengkapi. Saya anggap sudah selesai ya. Saya anggap sudah selesai. Nanti di video ini tidak saya tayangkan, tapi lengkap seluruh mata pelajaran akan saya selesaikan. Kemudian setelah langkah keempat, langkah ke-5. Langkah kelima adalah classroom atau ruang kelas. Ini untuk sekolah yang punya ruang kelas banyak, ini bagus kalau di set. Jadi kalau punya ruang nanti bisa berbasis ruang rumpun mata pelajaran, misalnya ruang MIPA, ruang IPS, itu sudah punya ruang-ruang sendiri. Tapi bagi sekolah yang jumlah kelasnya terbatas, ini dikosongkan saja tidak masalah. Ya, saya lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah guru. Untuk menambahkan guru, kita klik tambah ya, tambah atau baru tadi. Kemudian tuliskan nama guru. DRS Jumadi MSI. Nah, ini kita isikan yang pertama saja supaya meningkat seluruhnya. Kemudian kode ini yang terpenting adalah kode, karena ini nanti yang akan ditampilkan di jadwal. Nah, ini inisial dari guru tersebut, misalnya JMD ini. Kemudian lain-lain bisa kita kosongkan ya. Oke, karena kita akan fokus ke jadwal. Kemudian baru lagi, misalnya yang kedua. Oke, ini laki-laki juga. Misalnya kita beri inisial bis. Nah, seperti ini. Di oke saja. Nah, ini kita tutup langsung ya, tidak perlu detailnya, tidak perlu kita isi. Kemudian tambahkan lagi 3 misalnya. Ini ibu-ibu, jadi tidak perlu dicentak ya. Ini kodenya seperti itu. Terus silahkan diselesaikan untuk ngisi data gurunya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyelesaikan menambahkan daftar guru seperti ini, selanjutnya adalah kita akan mapping guru ini ke dalam mata pelajaran
dan kelas apa. Nah, untuk mappingnya adalah kita cukup klik saja pada nama guru yang bersangkutan, misalnya ini Rita ya. Kemudian kita pilih pelajaran. Nah, pelajarannya apa? Kita klik pelajaran baru. Kita tentukan pelajaran barunya di mana. Pelajaran barunya ini Bu Rita itu biologi. Kita pilih biologi. Kemudian mengampu kelas berapa? Kelasnya 12 MIPA 1 untuk seluruh siswa. Kemudian jam dalam 1 minggunya berapa? Jam pelajaran per pekan ya, ada 2 jam, ada 3 jam, ada 4 jam. Nah, untuk biologi di struktur kurikulum adalah 4 jam. Karena 4 jam kita buat dua pertemuan, tidak langsung 4 jam, tapi mungkin hari Seninnya 2 jam, kemudian hari Rabu 2 jam, seperti itu. Sehingga penyusunannya adalah 2 jam per pekan, kemudian di sisi kanannya double. Ini artinya 4 jam Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini berarti 4 jam yang dipecah menjadi 2 pertemuan. Kemudian oke. Nah, kemudian Bu Rita ini mengampunya seluruh kelas 12. Maka ini kita duplikat saja, kita copy itu. Nah, kopinya kepada another class. Nah, seperti ini. Ya, seluruh IPA udah kita centang, sudah tercentang semua dari IPA 1. Nah, oke. Nah, kemudian kita tutup. Nah, sudah terlihat ini jumlah jamnya 20. Kemudian kita ambil contoh lagi Bapak Ibu. Ini Pak Budi, ini pelajarannya agama. Kita pilih pelajaran. Kemudian pelajaran barunya kita set pendidikan agama dan budi pekerti. Kelasnya ini kelas 12 MIPA 1. Nah, karena Pak Budi ini adalah wakil kepala sekolah, maka jamnya nanti hanya 12. Nah, di struktur pelajaran agama ini 3 jam per minggu, maka di sini triple, dalam 1 minggu 1 pertemuan. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian, nah, agama ini kan ada beberapa ya, dalam satu kelas ada Kristen, ada Katolik mungkin ya, bisa Hindu, bisa Buddha. Maka ini bisa ditambahkan pengajar. Ya, ini tadi di MIPA 1 ini ada pelajaran agama Katolik. Maka bisa kita tambahkan guru lain di sini. Nah, nama gurunya siapa? Kita pilih saja. Oke, misalnya Pak Agustinus ya. Misalnya Pak Agustinus. Kita klik OK. Seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat gurunya pada kelas MIPA 1 ada 2 orang. Ini kita OK lagi. Kemudian ini bisa diduplikat lagi seperti tadi ke kelas, karena ini 4 kelas Pak Budi ngajarnya, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Kita klik OK. Nah, sehingga 4 kelas itu pengampunya Pak Budi dan tadi Pak Agustinus. Nah, tapi ternyata tidak, di MIPA 2 tidak ada Katolik. Maka ini kita klik lagi, kemudian dihilangkan seperti ini. Ya, sehingga ini tinggal Pak Budi saja yang ngampu kelas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk menambahkan pelajaran. Atau mungkin satu lagi saya berikan contoh untuk PKN. PKN itu Pak Pramuka Giri. Oke, bisa klik nama guru, pelajaran, kemudian pelajaran baru. Kita pilih pelajaran PKN. Di sini kelasnya itu kelas 10 Pak Giri ini semua. Kemudian jamnya dalam 1 minggu 2 jam. Kita pilih double. Oke. Nah, ini beberapa kelas beliau ngampunya. Kopinya ke another class. Ini seluruh kelas 10 ya, sampai dengan kelas 11 MIPA 5 beliau seluruhnya. Kita klik OK. Kita tutup saja. Nah, ini terlihat Pak Pramuka Giri 24 jam. Nah, silakan selesaikan ya Bapak Ibu. Oke, ini kita anggap sudah selesai ya Bapak Ibu. Masih 000. Nanti akan saya tambahkan, tapi ini saya anggap sudah selesai.
Saya klik selanjutnya. Nah, ini langkah ketujuh, langkah terakhir. Kita bisa tes dulu, verify and generate, untuk melihat apakah ada konflik atau tidak. Nah, kita bisa klik tes dulu. Nah, tes data sukses. Ini kita oke, kemudian kita oke lagi. Setelah tesnya sukses, tidak ada error, kita bisa start timetable generation. Kita tunggu. Nah, inilah jadwal pelajaran kita Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Sudah pasti tidak akan ada bentrok pelajaran di sini. Nah, meskipun sudah jadi, ini bisa kita pindah-pindah sesuai dengan posisi keinginan yang kita mau. Nah, misalnya mappingnya ada yang salah, kita mau kembali mengedit, ini bagaimana? Kita bisa kembali klik guru untuk ngedit data guru. Kemudian kelas, kalau untuk edit data kelas. Kemudian ada mata pelajaran untuk edit mata pelajaran. Nah, ini akan saya tambahkan semua ya Bapak Ibu, supaya nanti saya generate lagi hasilnya penuh. Baik Bapak Ibu, mapping saya sudah selesai. Ini saya tunjukkan untuk mata pelajaran sekarang sudah lengkap. Agama itu dalam 1 minggu ada 60 jam, PKN 40 jam, kemudian bahasa Indonesia 80 jam. Nah, jam-jam ini akan didistribusikan kepada guru, jumlah guru yang mengampu pelajaran tersebut. Itu bisa dilihat juga di kelas. Ini strukturnya untuk kelas 10 total 45, baik IPA maupun IPS ya. Kemudian untuk kelas 11 itu 46, kelas 12 46 juga. Nah, kemudian mapel dan kelas ini akan didistribusikan kepada guru. Nah, di dalam guru, jamnya guru ini terlihat, ini DRS Jumadi kepala sekolah tidak ada jam, Bambang Istiarto ada 24. Nah, ini sudah sesuai dengan struktur yang ada ya, sehingga kita akan bisa menguji, mengetes lagi jadwal yang sebenarnya. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk ngetes bagaimana? Kita klik tes di sini. Ya, oke ya, nggak ada error. Kita klik OK, kemudian start timetable generation. Ya, langsung cepat banget Bapak Ibu. Ini langsung jadi. Kenapa? Karena kita belum mengatur limitasi batasan. Nah, di tutorial selanjutnya nanti kita akan atur batasan-batasan sesuai yang berlaku di sekolah. Misalnya olahraga itu hanya sampai jam ke-6 atau jam 12. Kemudian hari Jumat itu hanya sampai jam 12 pelajarannya, dan seterusnya. Ada banyak limitasi yang harus kita atur. Nah, pengaturannya akan kita sampaikan pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.